Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, di sini saya dengan judul proposal pengaruh penggunaan aplikasi belanja online dan fasilitas digital payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila dengan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Bapak Dr. Rondes Teddy Rusman MSI dan Ibu Dr. Pujiati SPD MBD. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Fia Mutiara, NPM 2013-03-1053. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh penggunaan aplikasi belanja online dan fasilitas digital payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang ini menyakup gaya hidup yang dimana berganti, bukan karena berubah kebutuhan hidup, melainkan berubahnya lingkungan. Gaya hidup terbentuk karena keterbatasan waktu atau keterbatasan uang dalam suatu individu atau kelompok, yang pada akhirnya mempengaruhi pola dan perilaku konsumtif suatu individu atau kelompok. Salah satu perilaku konsumtif yang terjadi ialah perilaku konsumsi dengan membeli barang-barang yang tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, sehingga dalam pengelolaan uang cenderung boros ataupun bisa dikenal dengan perilaku konsumtif. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini kita ada 3 rumusan masalah, di mana pertama, apakah terdapat pengaruh aplikasi belanja online terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FKIP, PIPS FKIP Unila. Lalu yang kedua ada apakah terdapat pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh aplikasi belanja online digital payment terhadap konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu kita lanjut ke tujuan penelitian. Di sini ada tujuan penelitian umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum ini di mana bertujuan untuk mengetahui dan kemudian mengukur pengaruh penggunaan aplikasi belanja online terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu di sini ada tujuan khusus, di mana yang pertama ada untuk mengetahui terdapatnya pengaruh belanja online terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, lalu untuk mengetahui terdapat pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS, lalu untuk mengetahui terdapat pengaruh aplikasi belanja online digital payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS. Oke, kita lanjut ke manfaat penelitian. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu ada teoritis, praktis, dan praktis ya. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup. Ruang lingkup objek penelitian ini ada 4 ya. Objek penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Oke, teman-teman, kita bakalan lanjut ke kajian pustaka. Yang pertama ini adalah landasan teori, yang mana perilaku konsumtif, digital payment, aplikasi belanja online. Lalu ada kerangka pikir dan hipotesis. Untuk perilaku konsumtif ini kita bisa definisikan sebagai di mana kita kalau mengenal konsumen diperlukan ini pemahaman mengenai perilaku konsumen yang merupakan perwujudan seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Perilaku konsumen ini suatu tindakan-tindakan nyata individu atau kumpulan individu, misalnya suatu organisasi yang dipengaruhi oleh aspek eksternal ataupun internal yang mengarahkan mereka untuk memilih dan mengkonsumsi barang atau jasa yang diinginkan. Lalu kita ke digital payment, di mana menurut Galo adalah sistem pembayaran yang khusus dikembangkan untuk menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui internet. Sistem pembayaran digital ini biasanya disebut dengan digital payment ataupun mobile payment. Ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Lalu kita lanjut ke aplikasi belanja online, di mana belanja online ini tuh termasuk online atau online shopping ya, di mana proses di mana konsumen secara langsung membeli barang jasa, dan lain-lainnya dari seseorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantara melalui internet. Menurut Mujiana dan Elisa pada 2013. Di sini kita ada kerangka pikir, di mana kerangka pikir ini merupakan gambaran tentang pola hubungan antara suatu konsep ataupun variabel secara koheren, yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Di sini kita ada 3 variabel ya, di mana aplikasi belanja online, digital payment adalah X1 dan X2, dan ada perilaku konsumtif yaitu Y. Ini ada beberapa hipotesis ya untuk mengetahui apakah ada atau
apakah terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 dan variabel Y. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara antara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat yang pertanyaan berdasarkan kerangka pemikiran di atas begitu. Untuk yang pertama, HAO1 adalah aplikasi belanja online tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu HA1, aplikasi belanja online berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu HA2, digital payment tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu kita ke HA2, digital payment berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. HO3, aplikasi belanja online dan digital payment tidak memiliki hubungan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS FKIP Unila. Lalu yang terakhir HA3, aplikasi belanja online, digital payment memiliki hubungan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa PIPS. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Nah, apa itu asosiatif? Ini adalah jenis pendekatan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan, yang bersifat sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi atau independen dan variabel yang dipengaruhi dependent. Lalu di sini ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti yang pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat sistematis atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut ke populasi dan sampel. Di mana populasi ini adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PIPS FKIP Unila yang berdasarkan hasil penelitian mendapatkan bahwa jumlah seluruh mahasiswa PIPS FKIP Unila. Baik, kita lanjutkan ke sampel merupakan komponen suatu jumlah yang terdapat di dalam populasi tersebut. Dengan begitu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar terwakili. Dalam perhitungan besarnya sampel dari populasi yang telah dihitung, maka menggunakan rumus Solvin. Lalu kita lanjut ke teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling, yakni di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Dikatakan simple dikarenakan cara dalam mengambil sampel dari anggota populasinya dilakukan secara acak dan tidak memperlihatkan level pada populasi tersebut. Adapun dalam menggunakan ketentuan sampel pada tiap-tiap prodi dalam melakukan perhitungan sebagai berikut. Jumlah sampel sama dengan jumlah siswa tiap kelas dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel. Lalu kita ke variabel penelitian, di mana variabel dalam penelitian ini merupakan suatu atribut apapun dari objek tertentu yang ditentukan kemudian didapatkan oleh peneliti suatu informasi yang selanjutnya dapat diperoleh kesimpulan. Menurut Sugiono dalam Jeffrey dan kawan-kawan pada tahun 2021, dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas, independent variable, dan variabel terikat, dependent variable. Kita lanjut ke definisi operasional variabel. Menurut Nurdin dan Hartati 2019, definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek ataupun fenomena. Definisi operasional variabel ini sebagai penentu yang konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur menurut Wijaya 2013. Oke, kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Di sini ada dokumentasi dan kuesioner. Lalu kita lanjut ke uji persyaratan instrumen. Instrumen penelitian ini merupakan suatu benda yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, bisa berupa tes ataupun non-tes, seperti kuesioner ataupun wawancara untuk mendapatkan kelengkapan data. Kemudian dibuktikan kebenarannya, maka syaratnya harus valid dan reliable. Yang pertama, uji validitas instrumen. Di sini validitas yang berarti sejauh mana ketepatan maupun kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukuran. Menurut Azwar 2008, dalam menguji tingkat validitas, maka digunakan rumus korelasi produk moment dari Pearson.
Di sini ada uji reliabilitas instrumen, di mana syarat untuk pengujian validitas instrumen menurut Rusman 2016, di mana begitu reliabilitas ini dapat dipakai untuk melihat bagaimana suatu alat dalam mengukur instrumen mampu dipercaya, penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Sebagai pengujian, Alpha-Cronbach ini digunakan dalam memilih jawaban instrumen yang dari 3 atau lebih pilihannya. Lalu di sini ada uji persyaratan analisis data. Yang pertama ada uji normalitas yang memiliki tujuan dalam menguji apakah dalam model regresi ini variabel pengganggu ataupun residual memiliki distributor. Maksud saya distribusi normal karena model regresi menjadi baik apabila distribusi data normal. Uji normalitas ini berguna untuk melihat apakah data yang diperoleh berdasarkan dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk rumus ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana syarat hipotesis yang digunakan H0 berdistribusi normal dan H1 berdistribusi tidak normal. Dan persyaratan dalam pengujian ini diantaranya, yang pertama data memiliki skala interval atau rasio kuantitatif, lalu yang kedua data berupa tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, lalu yang ketiga dapat digunakan N besar maupun kecil. Lalu kita lanjut ke homogenitas. Pengujian homogenitas ini pengujian yang berkenaan dengan sama tidaknya varian atau lebih distribusi. Nah, di sini kita menggunakan uji Bartlett. Lalu ada uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini ialah persyaratan statistik yang harus digunakan dan harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Yang digunakan untuk ialah uji multikoliniaritas, heteroskedasitas, lalu normalitas, autokolerasi, serta uji linearitas. Di sini uji linearitas garis regresi menggunakan metode Ramsey test. Lalu ada uji multikoliniaritas, memiliki tujuan yaitu untuk melihat data atau ada atau tidaknya suatu korelasi yang tinggi di antara variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Kriterianya ada jika nilai toleransi lebih dari 0,10 maka bisa disimpulkan tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Lalu jika nilai toleransinya ada kurang 0,10 maka bisa disimpulkan terjadi gejala multikoloniaritas. Melihat nilai FIF, jika nilai VIF kurang dari 10,00 maka bisa disimpulkan tidak terjadi gejala multikoloniaritas. Lalu jika nilai FIF lebih dari 10,00 maka bisa disimpulkan terjadi gejala multikoloniaritas. Di sini ada uji autokolerasi, di mana uji ini memiliki tujuan untuk melihat apakah ada kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Di dalam periode regresi linear ini, menurut Slamet Rianto 2020, rumus pengujian yang digunakan ialah statistika Durbin-Weston. Lalu di sini ada uji heteroskedasitas ya, di mana untuk mengamati apakah terjadinya ketidaksamaan varian dari residual satu ke lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan Spearman rank dengan rumus RS sama dengan RS sama dengan 1 min 6 sigma dikali sigma D2I dibagi N21. Sebenarnya ini adalah langkah-langkahnya ya. Yang pertama ini adalah langkah tepatkan regresi X dan Y, kemudian didapatkan residual A. Langkah kedua ini menghitung koefisien rank dengan mengambil nilai mutlak Y. Nah, lalu langkah ketiga berasumsi populasi yaitu 0 dan N lebih dari 8 dengan peningkatan signifikan yang berarti pengujian T tersebut berikut. Rumusannya T sama dengan R S akar N min 2 dibagi akar 1 min R 2 S. Lalu untuk kriteria pengujian, ini apabila nilai T hitung melebihi nilai kritis, kita bisa menerima hipotesis adanya heteroskedasitas. Kalau tidak bisa, maka kita menolaknya. Ketika model regresi meliputi lebih dari satu variabel X, RS dapat dihitung dengan A dan tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji untuk tingkat kepentingannya secara statistik dengan pengujian T. Rumusan hipotesisnya tadi ada H0, tidak adanya hubungan yang sistematis antara variabel yang menjelaskan dengan nilai mutlak dan residual. Lalu yang kedua ini ada H1, memiliki hubungan yang sistematis antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dan dari residual.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.